Jika berbicara soal gitar, tentu berbagai merek kawakan seperti Gibson atau Fender langsung terbesit di benak. Merek dan produsen gitar lokal berkelas dunia dari Indonesia justru jarang dikenal di luar kancah musisi atau penikmat instrumen musik. Padahal kualitas produsen gitar lokal sudah diakui di berbagai pasar alat musik terpanas di dunia, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Berikut adalah beberapa merek dan produsen gitar lokal yang kualitasnya sudah dikenal di mata dunia. Genta Gitar Genta merupakan salah satu merek gitar tertua di Indonesia. Didirikan oleh Muhammad Husni Nasution, Saryadi, dan Keanong Naini pada ke-1959. Genta berangkat dari usaha kecil dan menengah rumahan, sekaligus bengkel reparasi gitar. Barulah pada tahun 1990, Genta mendirikan pabrik seluas 0,5 hektar di kawasan Bandung Timur. Salah satu pendiri Genta, Keanong Naini merupakan lazier kenamaan tanah air. Keanong tadinya bekerja di pabrik mesin milik Belanda. Keanong sendiri menjadi guru untuk lazier lain seperti Yosefat Wenardi Wigono, pendiri Seko Gitar dan String Instruments. Menurut Husni, nama Genta terinspirasi dari pidato Bung Karno yang berjudul Genta Revolusi pada Era Demokrasi Terpimpin ke-1963. Berbagai model gitar Genta dikenal memiliki bahan baku kayu berkualitas tinggi. Soundboard atau topwood Genta dibentuk dari pohon pinus Sitka, Angleman dan Eropa, aras merah Western Red Cedar, mahoni, mangga dan akasia Jawa. Sementara punggung dan sisi gitar dibentuk dari mahoni, sonokeling India dan eboni Makassar. Distribusi terproduksi Genta sudah merambah pasar Eropa, tepatnya Belanda. Genta atas nama PT Genta Trikarya juga pernah dianugerahi 6 Milestone Award pada 2009 atas dedikasinya sepanjang setengah abad sebagai produsen instrumen musik. Radix sebelumnya bernama Marlik didirikan oleh Toin Bernati Radix Akasa. Pria lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini bertekad membuat gitar sendiri lantaran belum mampu membeli gitar berkualitas dengan harga terjangkau. Toin mulai membuat gitar di sela-sela bisnis jam dinding kayu yang ia rintis bersama seorang rekan. Bermodalkan informasi dari internet, ia mulai bereksperimen membuat gitar listrik pada ke-2002. Eksperimentasi Toin membutuhkan waktu setahun hingga ia dikenalkan dengan Muhammad Ridwan Ridho Hafiz, gitaris Slang. Ridho kemudian menyarankan beberapa modifikasi di gitar Marlik. Toin dan Ridho pun menggagas situs resmi berbahasa Inggris untuk melayani pemesan mancanegara. Sebagai bagian dari strategi pemasaran, nama Radix akhirnya menggantikan Marlik pada medio ke-2008. Sejak berganti nama, Radix berhasil memasuki pasar Eropa lebih dalam lagi menuju Finlandia, Swedia, dan Belanda juga pasar Amerika Serikat. Beberapa gitaris yang menjalin kerjasama dengan Radix adalah Jinpal Bluemonic Incognito, Iwan Strenov dirintis oleh Muhammad Satria Hanung Nugraha di tahun ke-2002. Berniat ingin jadi gitaris profesional, Hanung justru ingin membuat gitar sendiri karena mahalnya harga gitar di pasaran. Bermodalkan 2 juta rupiah, ia membeli bahan baku untuk membuat gitar pertamanya. Pesanan untuk gitar travel berukuran kecil buatan Hanung dating dari Lapstick, Belanda setelah ia memajang produk ini sebuah website. Pada 2005 akhirnya Hanung mendirikan Strenov dan membangun gitar travel dengan teknologi yang sudah disempurnakan, yaitu The Tripper. Selain The Tripper, Strenov Guitar Technology juga melayani produksi gitar custom. Lewat kerjasamanya dengan lazier internasional BD Place, Strenov diundang ke pameran musik NAMM 2011 di Anaheim, AS. Melalui Strenov, Hanung juga membuka sekolah pembuatan gitar, kursus dan konsultasi perbaikan gitar. Gitar produk Strenov dibanderol seharga mulai dari 1,5 juta rupiah hingga $3.500. Pembuatan gitar custom Strenov umumnya membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan. Kalau terdengar seperti merek Eropa atau AS, Rick Haynes adalah gitar produksi PT Buana Cadas Perkasa, Tambak Sawah, Sidoarjo, Jawa Timur. Nama Rick Haynes diambil dari putra Dodi Hernanto, pendiri pabrik gitar ini. Berawal dari hobi bermain gitar, Dodi merintis usaha ini dari tahun ke-2009. Bertenagakan 20 orang karyawan.
Semua gitar produksi Rick Haynes dibuat dengan tangan. Selama 1 bulan, Rick Haynes hanya memproduksi 6 buah gitar. Menurut Dodi, semua produk Rick Haynes eksklusif dibuat berdasarkan pesanan. Reputasi gitar Rick Haynes melejit di tahun 2012 setelah berhasil menyisihkan 362 gitar elektrik dari 52 negara lain dalam anugerah Guitar of the Year, Artist Signature, dan Hall of Fame majalah Planet Guitar, Inggris. Sejak itu Rick Haynes berhasil menembus pasar gitar Amerika Serikat. Hingga kini, ada 14 seri gitar yang diproduksi Rick Haynes yaitu seperti Artist Signature Series, Dr. ke-10 Series, Shred J Series, SL Series, dan Torse Series. Gitaris kenamaan. Asal Bali, Iwayan Balawan menggunakan seri mini double neck. Pada pertengahan 2015, seri tersebut juga didapuk sebagai ikon hard rock Cav Bali dengan kontrak selama 10 tahun. Mini double neck ini mencapai tinggi 6 meter dan lebar 2,5 meter, menggantikan Gibson yang selama ini menjadi ikon hard rock Cav Bali. Gitar Rick Haynes dibanderol antara 19 juta rupiah 26 juta rupiah per unit. Seiko digagas oleh Yosefat Wenardi Wigono, alumnus Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional yang tadinya berbisnis di sektor mobil dan bengkel. Pada tahun 1999, Yosefat menjual 2 mobilnya sebagai modal mendirikan Seiko. Ia dan kru bengkelnya pun berguru pada Lazier, pendiri Genta Gitar, Keanong Naini. Walau awalnya memproduksi gitar secara massal, spesialis gitar akustik ini akhirnya banting setir dengan melepas segelintir produk saja. Menurut Yosefat, produk Seiko memang menyasar kelas menengah ke atas dengan harga gitar termurah dipatok di angka 3,5 juta rupiah. Seiko hanya memproduksi 20 gitar per bulan. Gitar Seiko kini tidak hanya ditaksir Iwan Fals dan Sawung Jabo, tapi merambah ke pasar internasional. Pada 2011, berkat pameran di Singapura dan Malaysia, pesanan dari Turki dan Selandia Baru pun berdatangan. Setelah itu, nama Seiko mulai merambah pasar gitar Jepang, Malaysia, Australia, Singapura, dan AS.